Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tepatnya pada hari Sabtu, bertepatan pada tanggal 25 hari bulan Januari 2026, kami atas nama anak kebanyakan keluarga besar Batin Tengayan yang telah ditabalkan oleh Kerajaan Siak pada tahun 1890. Hari ini kami berjalan cukup panjang melihat kondisi dan situasi wilayah adat Batin Tengayan yang punya luas lebih kurang 18.739 hektar persegi yang terdiri dari, sesuai dengan pemekaran wilayah, terdiri 2 wilayah kecamatan, 1 kecamatan Terayan Raya, 2 kecamatan Kulit. Setelah itu kami pada hari ini menggunakan daripada anak kebanyakan dan didampingi 2 orang yang menurut ketentuan hukum adat yang berlaku bahwa hak wilayah ini adalah hak komunal daripada anak kebanyakan Batin Tengayan. Hari ini saya didampingi 1. Yang pertama adalah Batin Tengayan, Datuk Muhammad Ujang Alidun bin Syed bin Banjar bin Dudang. Juga saya didampingi oleh Panglima Hitam, Ketua anak kebanyakan yang mempunyai hak wilayah yang luas ini adalah untuk kepentingan daripada anak kebanyakan itu sendiri. Berilis cukup panjang, kami ingin bertanya bagaimana tindak lanjut. Tadi kami berbual kecil-kecil sama Datuk Panglima Hitam bahwa melihat kondisi dan situasi wilayah tanah wilayah padat Batin Tengayan ini sudah dimiliki beberapa orang yang mempunyai asalkan bermodal 1 KTP. Bahkan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, pernah dipanggil oleh polisi, bahwa polisi mengatakan bahwa itu adalah tanah yang dibelikan bersama masyarakat. Dan menurut sepengetahuan daripada Batin Tengayan, mari kita dengarkan bersama. Ini paparan dari Datuk Muhammad Ujang Alidun bin Syed bin Banjar yang berada di salah satu pondok yang terdiri di tepi jalan. Selamat pagi, Tok. Pagi. Tadi kami melihat cukup susah untuk memperjuangkan hak-hak wilayah ini. Kalau ceritanya, setelah kita menyisiri dari ujung sampai ke pangkal, kebetulan berada ini tidak jauh dari wilayah PLTU yang itu, tidak jauh dari PLTU diperkirakan, dan jarak kami menyampaikan laporan yang singkat ini lebih kurang sekitar 1,5 kilo. Juga kami berada di tengah-tengah pondok. Kami nak berbicara kepada salah satu datuk. Bagaimana menurut datuk bahwa di tanah wilayah Batin Tengayan ini benar telah dimiliki salah satu PT namanya PT Bintan. Konon ceritanya PT Bintan ini hak HGU-nya sudah mati. Jadi kami bertanya, menurut secara ketentuan hukum adat yang berlaku, kami ingin bertanya kepada Datuk, bagaimana arah daripada hak Batin Tengayan ini? Mari kita dengarkan pemaparan dari Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang HGU PT Bintan. Dasarnya tanah ini adalah peninggalan zaman Jepang Belanda, bahwa tanah itu diberikanlah oleh seseorang dan diberikan kepada PT Bintan kurang lebih 1.400 hektar, yang mana HGU tersebut tahun 90 berakhir 2005, maka habislah surat HGU Bintan. Nah, tapi di dalam Bintan masih aktif waktu itu Bintan, masih banyak orang membagi dan memberikan tanah kepada pengusaha-pengusaha. Inilah kalau kami pendapat ini termasuk hal legal tuh, hal legal. Yang nanam kebun, yang apa, ini legal. Nah, kalau HGU Bintan itu sudah habis, kembalinya tanahnya ini adalah kepada masyarakat adat tempat. Tapi
betul tuh, kembali kepada masyarakat adat. Tapi regulasi cara kepengurusan penyerahan kepada masyarakat adat itu seperti mana? Ya. Ya, yang jelasnya nanti kalau ini betul masyarakat adat itu yang menguasai, boleh-boleh saja. Nah, jika ada pengusaha yang masuk di dalam ini, apakah mereka itu sudah melalui masyarakat adatnya, atau nenek mamaknya, atau kepala adatnya? Ini banyak yang tidak. Banyak legal tuh. Ya, terima kasih. Itulah tadi paparan singkat. Nanti kalau mau lebih panjang nanti bagi orang-orang yang memiliki hak wilayah tanah di wilayah Batin Tenayan ini tidak senang, mereka bisa membawa pada jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Nah, tadi baru saja singkat kita mendengarkan pemaparan dari Datuk Batin Tenayan yang dalam hal ini diwakili oleh anak tetua anak jantan yang bernama Muhammad Ujang Alidun bin Si'id bin Bajar bin Dudam. Dan dari para sekelompok Batin Tenayan itu juga ada tua-tua anak kebanakan yang mempunyai hak wilayah Batin Tenayan ini. Kami juga didampingi oleh Datuk Panglima Hitam yang sudah dari 9 lembaga adat yang dihadiri oleh berbagai institusi pemerintah yang ada di Kota Pekanbaru, bahkan di Provinsi Riau. Nah, kami nak bertanya kepada Datuk. Tadi kami melihat Datuk berjalan yang begitu susah tuh, dengan mempunyai satu perasaan yang sudah rasanya sudah tidak bisa tertahan lagi tuh. Menurut pandangan Datuk, menyisir dari perjalanan yang telah kita lalui pagi ini tuh, Datuk melihat kebun sawit yang ada itu tuh, menurut pandangan Datuk bagaimana? Datuk Panglima, silakan boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya berbicara atas nama Ketua Anak Kemanakan yang dalam hukum adat tanah wilayah Batin Tenayan ini adalah tanah komunal, tanah bersama anak kemanakan untuk kesejahteraan anak kemanakan Batin Tenayan. Nah, pada hari ini saya langsung turun ke lapangan yang mana di atas tanah ex PT Bintan di dalam wilayah adat Batin Tenayan, saya lihat tidak ada lagi hutan. Yang terpapar hanya batang kelapa sawit yang tidak tahu siapa yang menanam dan siapa yang memiliki. Begitu miris saya turun ke lapangan, ada dugaan saya bahwa keberadaan kebun-kebun kelapa sawit di atas tanah ex PT Bintan ini adalah ilegal. Jadi menurut saya mungkin ada dugaan ini ada pelanggaran-pelanggaran hukum oleh sekelompok-kelompok orang-orang yang mengatasnamakan perusahaan. Nah, di sini kami bertanya tuh. Kalau memang di tanah wilayah ini ada sedikit menyimpang daripada prosedur hukum yang punya regulasi RT dan RW, lurah dan camat yang selaku bertanya untuk mengeluarkan surat-surat ini tuh. Jadi bagaimana tuh kita harus tahu apakah benar surat-surat ini sudah diterbitkan menurut pandangan dan Panglima bagaimana? Kalau menurut pandangan saya, semua surat-surat yang diterbitkan oleh aparatur pemerintah yang terkait dalam wilayah yang sekarang kita datangi ini harus betul-betul kita pertanyakan legalitasnya. Karena di atas tanah ini berbentuk surat apapun tanpa izin dari pemilik tanah wilayah Batin Tenayan ini kami anggap ilegal dan melanggar hukum. Nah, menurut pandangan Datuk untuk kedepannya bagaimana tuh selaku tutua anak kebanakan yang bertanggung jawab atas tanah wilayah ini untuk kepentingan anak kebanakan. Menurut pandangan Datuk, menurut pandangan saya ke depan, bagaimana seluruh anak kemanakan Batin Tenayan ini bersatu untuk mengambil kembali seluruh tanah-tanah wilayah yang dikuasai perusahaan-perusahaan yang kita duga melanggar hukum. Sebagaimana tanah ini untuk kesejahteraan anak kemanakan Batin Tenayan, maupun yang dirantau maupun yang di dalam negeri ini. Yalah, sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku tuh ya. Jadi kita akan melaksanakan
melaporkan adanya kegiatan ilegal pembuatan kebun di atas tanah wilayah Batin Tenayan, di atas tanah SPT Bintan. Kita minta keadilan kepada pemerintah, tegakkan hukum sesuai undang-undang. Tapi terkadang-kala tuh apabila anak kebanakan itu turun di lapangan, pasti kita pertama sekali tidak akan pernah jumpa kepada organisasi yang memiliki hak tanah di situ. Tapi kita sering berharap itu harus pertama dengan private, yang kedua kadang-kadang ada pihak beruntung keamanan. Juga mereka tidak akan pernah jumpa. Karena punya mereka, kami ini adalah diperintah. Jadi menurut pandangan itu, kalau sebenarnya intervensi hal-hal yang tidak pernah dilakukan di tanah Melayu itu, menurut pandangan itu, apakah takut kepada Kalau menurut saya, negeri ini adalah negeri Melayu. Kami selaku anak kemanakan, anak negeri. Siapapun yang merintangi, siapapun yang dibayar, kita tidak akan pernah gentar ya, untuk membongkar kejahatan di negara Republik Indonesia ini. Terkhusus, saya meminta kepada pemerintah untuk menanggapi keluh kesah kami. Haruskah kami sebagai orang anak kemanakan Batin Tenayan, masyarakat tempatan hanya bisa menggigit jari? Jadi kami menindaklanjuti bagaimana keberadaan kebun-kebun kelapa sawit ini dapat ditindaklanjuti, apakah ilegal, apakah sah. Ya, itulah tadi Sekian, terima kasih. Sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perbincangan kami dengan Datuk Batin Tenayan beserta Datuk Panglima Hitam dengan berharap berbagai bentuk daripada proses hukum. Dan juga beberapa bulan lalu kami selaku induk talang Batin Tenayan, segenap daripada seluruh anak kemanakan, baik yang dirantau maupun yang ada di Goi, kami coba menjalankan secara proses hukum di negara Republik Indonesia. Kami meminta satu surat pengakuan dari Bapak Wali Kota, dan kami juga pernah sampai ke DPRD Provinsi, tapi hari ini mereka bawa diam. Kalau memang tidak ada keberadaan Batin Tenayan ini, cepat ungkapkan. Dan kami melalui daripada Batin Tenayan tidak pernah menghalang pembangunan pemerintah yang ada di wilayah ini. Tapi sesuai dalam pantun mengatakan, bila Tuhan membeli buah, belilah buah di kampung sepakat. Karena di kampung ini adalah tanah bertuah, tentulah negeri dia beradat. Mari selesaikan dan duduk bersama untuk negeri yang kita cinta ini. Bukan baru kota bertuah, negerinya indah. Disinilah tempat kita hidup, berkaum dan berbangsa untuk menjadikan negeri Tenayan ini bermarwah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.